وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا أهل التقوى والبركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام المحترمون، para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhina fillah Ustaz Rusli Ahfaz mata'anallahu bil hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk bawaqib musalah ini untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kita juga minta kepada Allah dengan keberkahan majlis ta'lim, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehat, diangkat derajatnya, diberikan pemahaman kepada agama, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungannya. Ala hadhihi wa niyatul salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 6 baris 16 dari atas ya. Wala yaqbalullahu ta'ala, sebelah kiri. Atasnya kemarin hadis yang idza habat ummati an taqula lizalim ya zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafaatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jemaah sekalian,
di hadis terakhir kemarin Nabi bersabda, "Idza habat ummati," apabila umatku takut, antaqula lil zalim, takut mengatakan kepada orang zalim, "Ya zalim, Anda salah. Anda zalim. Anda melakukan kemungkaran." Kalau kita takut ngomong begitu, katanya, faqad tawadda'a minha. Wa ma'na dzalik faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Maka hilanglah ya kebaikan di dalam kampung tersebut tuh ya, dan dekat sekali dengan kehancurannya. Jadi ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, itu membawa keberkahan buat diri kita dan orang yang berada di kampung kita, sekitar kita. Wala yaqbalullahu ta'ala al-a'dzara al-baridata. Ini masih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Allah tidak akan menerima ya, Allah Ta'ala tidak akan menerima al-a'dzar, alasan-alasan ya, alasan-alasan kagak mau amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya al-baridah, alasan alaman yang lemah, yang enggak masuk akal, alasan yang diada-adakan ya. Wa ta'allulatil kadhibata, ya, dalil-dalil palsu, bohong, allati yang yata'allalu biha abna'uz zaman, yang anak zaman ini, katakanlah manusia ya saat ini itu cari alasan dengan berbagai macam alasan fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fadzalika qaulihim, hal itu seperti contohnya nih perkataan mereka, innahu la yuqbalu minna mahma amarna wa nahayna, katanya mahma amarna wa nahayna. Kalau bahasa kitanya ya, kalau saya berdakwah mah meskipun kita sudah perintahkan, sudah larang, la yuqbalu minna, mereka mah kagak bakal terima dari nasihat saya, omongan saya. Udah nggak mau negor. Kalau saya ngomongin negor dicuekin, nggak didengerin. Nah itu alasannya begitu. Yang pertama, au annahu yahsul lana biwasitatil amri wan nahi adza la nutiqu, atau dia beralasan dengan dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yahsul lana, kami akan mendapatkan adza, akan mendapatkan teroran ya, akan mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. La nutiqu, dan kami enggak sanggup itu. Kita enggak pengen apa? Tadi wa nata'asa bin nabi, mencontoh meneladani nabi. Bagaimana nabi dakwah pertama-tama itu, subhanallah, disakiti, dihina, sampai dikatakan ya safir, ya kadhib, ya majnun. Coba datang sekelompok ke Quraisy ya, minta sama paman Nabi 3 kali permintaan tuh. Mau apa? Mau tahta, mau harta kita kasih, mau wanita yang cantik kita berikan. Bahkan ada yang minta ditukar aja, Nabi ditukar, kayak barang aja ditukar. Apa kata Nabi sama pamannya? Lau wada'u, seandainya mereka kafir Quraisy menyiksaku, naroin matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah yang mulia ini. Artinya memang dakwah ini berat, perlu ilmu, pertama ilmu, perlu kesabaran, perlu keberanian, perlu istiqomah ya,
Orang yang duduk di majelis ilmu ini perlu istiqomah. Kita mendapat ilmu baru, saya senang banget. Kata Imam Ghazali itu, nikmat itu ada nikmat duniawiyah, ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah. Nikmat diniyah itu diantara ini. Kita masih Allah kasih kesempatan duduk di majelis ilmu, itu nikmat diniyah. Allah kasih ilmu, Allah kasih pemahaman, dikasih nuraniyat, faidoniyat, ada Allah. Tenang, nyaman, lega, ini nikmat ya yang bersifat maknawiyah, nikmat batiniyah, nikmat ukhrawiyah, dan nikmat batiniyah. Kita Allah kasih nikmat juga dijaga tuh, ya, nggak terbawa dengan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, itu nikmat juga. Kita nggak terbawa, nggak terpapar dengan pemikiran yang dolal, menyesatkan, atau ikutan teman-teman yang mengatakan bid'ah nyerang sini. Kita alhamdulillah, itu jadi nikmat dunia. Ya, beruntung kita. Jadi ketika kita bisa duduk di majelis ilmu itu, enggak lain itu rahmat Allah, kebaikan Allah. Harus kita apa? Jaga, pelihara, syukuri, dan terus luruskan niatnya, jangan salah niat. Ya, dan berdoa sama Allah ya, terus. Kalau bisa kita meninggal wafat dalam kondisi ngaji, karena fisabilillah. Ya, orang meninggal dalam keadaan ngaji, jihad di jalan Allah. Ya Allahumma ja'alna min ahli ngaji. Karena para nabi wal mursalin itu makom yang mereka senang, ta'lim, belajar, ngajar, belajar. Baik. Jadi kagak ada alasan ya. Gitu. Nanti saya akan disakitin, dicemoohkan, enggak ya. Itu alasan-alasan yang dicari-cari aja. Kalau kita pengen namsyi ala tariqir Rasul, yaitu ada saatnya kita lembut, ada saatnya kita diam, ada saatnya kita bicara. Ya, masa anak kita kagak benar kita diam aja? Tetangga kita, ponakan kita salah kita diam aja? Enggak, kita ngomong. Ya, apa adanya. Tapi nyampainya dengan hikmah. Tetangga kita salah, ya kita ngomong pelan-pelan. Ya, ada orang ya niatnya bagus tapi caranya kagak pas. Jadi bumerang. Makanya ada yang namanya dakwah bil hikmah, bil mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, penting. Wa asbah dzalik, dan hal-hal yang seperti itu dengan berbagai macam alasan. Min tawhamatin katanya, dari angan-angan yang alasan-alasan yang dibuat-buat, yang kagak masuk akal, la basiratan, yang kagak ada dalilnya. Ya, basirah ini ada buku judulnya Kun Da'iyan 'alal Basirah. Tadinya saya memahaminya ini, basirah itu mata batinnya tajam ya. Jadi Anda seorang dai yang mata batinnya tajam. Tapi ternyata pas kita baca dalamnya lagi, jadilah kita seorang dai kalau menyampaikan ceramahnya, pengajiannya itu alal basirah, alal ilm, alal dalil. Enggak asal asbun aja, kagak ada dasarnya. Jadi ala basirah, atas bukti-bukti, data-data, penting itu, atas dalil-dalil, hadis-hadis, Quran. Jadi kita berbicara berdasarkan ilmu, itu ala basirah. Ya. Wala ghairata ala dinillah. Ya, dan dia kagak cemburu
kepada agama Allah. Ya. Nah, ini upayakan setiap kita ambil bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun skala kecil, tingkat RT, tingkat RW, terus sampai yang kita bisa. Paling kagak di kerabat kita, di keluarga kita sendiri. Dirikanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wa innamanya yajuzu as-sukutu. Sesungguhnya boleh ini kita nanti ada waktu kita sukut, diam. Kagak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita enggak berdakwah. Ya, inda tahaqquqi waqil adza al-katsir. Ketika memang kita mendapatkan serangan yang begitu hebatnya, teror yang begitu hebatnya. Ya, kita enggak sanggup gitu. Ya, menahan serangan-serangan. Ya. Au tayakkunu adamul qabul, atau ketika kita dakwah kita tayakkun, kita yakin adamul qabul, dakwah kita enggak diterima. Ya. Kondisi itu boleh kita diam dulu dah. Enggak amar ma'ruf nahi munkar. Kita pelajari strateginya, ya, caranya. Tapi katanya wa ma'a wujudi dzalik. Namun meskipun kondisinya begitu tuh, ya, fal amru wan nahyu afdalu aula. Tetap aja katanya kita amar ma'ruf nahi munkar terus kita jalankan, itu lebih afdal, lebih baik. Walaupun kita menghadapi apa tadi? Ya, kondisi yang kagak nyaman buat diri kita. Kita baru dakwah udah diledekin sama tetangga, sama saudara. Ya, baru ngaji kemarin aja udah mau belagu-belagu apa-apa. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun sebayat aja. Tapi memang orang dakwah itu bagusnya aslih nafsa wadu ghairak. Ini kaidah. Perbaikilah dirimu, kemudian baru ajak orang lain. Nah, kita memang diperintahkan bukan kita doang yang soleh, enggak. Kita berupaya soleh, jangan kita doang, ajak saudara kita biar soleh, ajak istri kita biar soleh, ajak kakak adik kita, kerabat kita biar soleh. Itu yang dilakukan Nabi kan. Tapi ketika mendapatkan agama yang benar, diajak istrinya, ponakannya, pelan-pelan semuanya. Ada yang manlahu rahmat, ada yang dapat rahmat, ada yang kagak. Ya, saya melihat saudara-saudara saya satu engkong, ada yang pilih jalan yang berbeda-beda, ada yang masing-masing, ada yang ikut dalam dakwah. Ya, walaupun kita bisa-bisa masing-masing berdakwah. Ada yang satu keluarga diajak ngaji susah banget. Alasan sakit gigi lah, encok lah, pusing lah, banyak banget alasannya. Tapi acara lain, acara yang ini, yang hawa nafsunya ini, enteng banget, sono sini, Roni sono, sempat itu, sampai berduit-duit dia jalanin. Hadir di majlis ilmu berat. Hari kita sedih yang paham tentang ini paham. Berarti dia kagak mendapatkan nikmat diniyah. Ya. Sisi itu hilang di hati. Ya, nikmat Allah ruhaniyah, ya, nasihat. Baik. Jadi maksudnya boleh katanya kita sukut, diam, ya, ketika kita meyakini mendapatkan apa? Azal kasir. Dapat serangan-serangan yang banyak, atau kita meyakini ada melqabul, dakwah kita enggak diterima. Tapi meskipun begitu, kalau kita tetap al-amru wan nahyu, kita tetap jalanin, ya, meneladani Nabi, afdalu wa aula, itu lebih baik, ya. Ghaira annahu yasqutul wujuh. Nah, ya. Hanya saja itu menjadi gugur kewajibannya tuh. Ya, karena memang kita kondisinya kita lemah. Nabi kan dulu awal-awal juga dakwah sirriyah,
Kami menyadari ini belum sempat. Tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam, datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bukankah apa yang sedang kita perjuangkan ini adalah hal yang baik? Boleh saat ini dan sampai ujungnya akan baik? Iya, oke. Besok kita sama-sama ke depan Ka'bah. Kita bikin 2 barisan. Di depan saya yang mimpin, kata Umar. Belakang Sayyidina Hamzah berbaris. Ya, i'lanan. Rasulullah jalan di tengah-tengah. Ada waktunya kita nanti menunjukkan dakwah harus memang tegas, berani, ya. Nabi datang ke Madinah. Wah, ketemu Abdurrahman bin Auf pulang lagi dagang. Rasul jangan masuk ke Madinah dengan pakai baju putih nih. Dia ada simbolnya, simbol dakwah, syiar. Pakai baju. Ya, diiringi. Kelihatan dakwah itu begitu memang. Orang maksiat diayah mengajak kepada yang maksiat begitu hebatnya kan. Ya mohon maaf kalau kita ingat iklan-iklan nyanyi dangdut, ini idol itu kan begitu besar modalnya itu. Kampanye itu hebat. Masa kita yang ngajak kebaikan takut-takut malu-malu. Ya. Kita ngajak ke Allah kok, ngajak ke surga, ngajak kebaikan. Insya Allah ditolong Allah, dibela Allah. Ya. Ini kondisi habis hujan. Kalau ngikutin ngantuk, enak ngantuk di rumah kan tidur. Ya Pak ya. Tadi itu saya dari pagi, besok saya akan menguji skripsi 4 orang dari jam 9 sampai sore. Saya harus baca sekian tebal. Balik letih capek, tapi justru duduk bersama jamaah itu ada kenikmatan gitu. Kayak ada anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kekuatan itu bukan dari makanan, kekuatan bukan dari kita makan telur pagi-pagi 5, sore 5, kuat belum tentu. Ada orang-orang yang makan telurnya 50 biji sekali, ke masjid dia nggak kuat, angkat barang dia kuat, ke masjid dia nggak kuat, baca Quran dia kagak kuat, duduk di masjid ilmu dia nggak kuat. Beda itu, ya. Nah, itu yang harus kita lawan, ajakan kebaikan terus dorong, ya. Insya Allah bersama keberkahan, ya. Baik. Cuman begini ya, dalam dakwah itu ya, kita pengen semuanya kita ajak gitu. Nabi bagaimana nggak pengen semuanya diajak semuanya. Nabi Nuh coba, anaknya kan pengen banget, ayo naik kapal biar selamat. Apa kata anaknya? Saya akan naik gunung, yu'simuni minal jabal, biar selamat gitu. Hatinya berat gak? Berat, darah dagingnya. Allah itu anak saya. Sampai ada kata Allah, innahu laisa min ahlikum. Itu bahasa tauhid. Nuh, dia bukan lagi anakmu. Ya, bagaimana Nabi berharap paman-pamannya masuk Islam? Apa kata Allah? Innallaha la yahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Enggak, anta enggak bisa kasih hidayah, enggak bisa. Ngajak aja ya, ngajak aja. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Anggap pengajian ini Pak Kiai sama Pak Ustaz enggak bisa kasih pemahaman, enggak bisa. Hanya jelasin. Mudah-mudahan muradnya sesuai dengan muradnya ulama, muradnya Rasul, muradnya Allah, muradnya keinginannya, penjelasannya. Yang ngasih pemahaman insya Allah. Tergantung kesiapan hati kita. Kalau hati kitanya bersih, wadahnya disiapkan, menuntut ilmunya lillah karena Allah, sudah tazkiyah. Ya, apa itu tazkiyah? Sebelum hadir tuh di rumahnya dia ngaji, jalan istighfar, selawat. Kenapa dia tahir dulu? Perangkat hati itu hakikatnya, perangkat ilmu adalah hati.
Ada orang yang kagak paham di manhaj ini. Kenapa kita sebelum ngaji tuh selawatlah sekali 2 kali. Kita bimbing tadi baca ayat, ada zikir. Itu sebenarnya sedang tazkiyatun nufus. Barangkali ada kotoran-kotoran di hati kita sebelum duduk di majlis ilmu. Agar pas mulai itu hatinya lepas. Maka semua ilmu Allah bagian penuh pulang benar-benar bawa ya. Dalam dunia terbeda zakin nafsak qabla sima, sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu ya. Ada di beberapa tempat orang yang belum paham ini, sangkanya buang-buang waktu, enggak ya. Baik. Wal ajabu, dan herannya ya, an ahdahum idza syutima, bahwa seseorang di antara mereka ketika atau apabila dicaci, au ukhidha min malihi, atau hartanya diambil, walau syai'an yasiran, walaupun hanya sedikit, tadi ku alaihi dunya, terasa kayaknya dunia ini sempit banget buat dia, udah mencah-mencah aja ya. Kalau ajak dakwah dia nggak mau, diem aja, ajak ya kebaikan, tapi baru aja sedikit dicaci langsung marahnya. Subhanallah. Baik. Wala yumkinu sukut, agak bisa diam dia ya. Artinya kalau hal-hal yang berurusan dengan hawa nafsu duniawi, repot banget musuh itu, terusik banget itu. Wala yata'allalu bi syai'in min tilka ta'allulat, katanya ya. Dia tidak bisa sedikit pun menggunakan alasan-alasan dari alasan-alasan yang yata'allalu biha, yang biasa digunakan oleh orang-orang fisukuti al-munkarat, untuk diam, tidak mau berdakwah, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar ya. Berbagai macam alasan dia, bahaya kan. Katanya man ridho bil ma'siyah maksiat, man ridho bil kufri kufur. Fahal lihada muhammalun, apakah untuk ini ada alasan lagi yang lain itu? Aw wajhun sawiyun, aw wajhun ya siwa, atau sisi yang lain, anna a'radahum wa amwalahum a'azzu, padahal itu dia ya banyak alasan ini, banyak alasan itu ya. Cuma apa? Dia merasa harga dirinya dan harta-hartanya a'azzu, lebih mulia, lebih dia cintai ya, min dinihim, ketimbang agama mereka itu ya. Wa idza salimna lahum ya, sekalipun kita menerima mereka, annahu la yusma'u minhum, oh dia tidak menerima, tidak didengarkan dari mereka, idza amaru, apabila mereka amar ma'ruf, wa angkaru, dan melarang kemungkaran. Faman ladzi yahmiluhum ala mukhalatah, apa yang menyebabkan mereka ya ala mukhalatati ahli mungkar, untuk terus bergaul bersama ahli mungkar. Kalau udah dia alasannya oke, kalau dia dakwah kagak ada yang dengerin ya, akhirnya dia kagak berdakwah. Tapi kenapa kok Anda bergaul kepada ahli maksiat
Gitu. Kan kata Nabi kalau pengen kenal seseorang dia temannya. Ya. Faman ladzi yahmiluhum, apa yang membawa mereka ala mukhalatati ahli munkar, untuk mukhalah bergaul bersama ahli munkar, wa mu'asyaratihim, dan berteman kepada mereka. Wa qad aujaballahu alaihim tarkahum, padahal Allah telah mewajibkan atas mereka tarkahum, meninggalkan, menjauhi ya ahli munkar, wal i'rad anhum, dan berpaling dari mereka, mahma lam yastajibu lillahi, ya, selagi mereka tidak taat kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Faqad sabata, dan telah ditetapkan, annal ladzi yusyahidul munkarati, bahwa orang yang menyaksikan kemungkaran, ya, bapak melihat kemungkaran, wala yungkiruha, tapi kagak mengingkarinya, mal qudrati, malah bapak mampu untuk mencegahnya, untuk beri nasihatnya, itu katanya syarikun li ashabiha, kita berarti sekutu kepada pelakunya, fil itsmi, di dalam dosa. Wa kadzalika alladhi yarda biha idza wa in lam yakun hadir indaha, demikian juga orang yang ridho biha, dengan kemungkaran, wa lam yakun hadiran, meskipun dia tidak ada, indah, di tempat kemungkaran itu terjadi. Ya, katakanlah kita di Jakarta, di Aceh ada kemungkaran, kita tahu, kita kagak bersuara, nggak berpendapat, kita kagak suka dari itu kita syarikun. Bal in kana bainahu wa bainal mawdi'i, bahkan jika antara dia dan tempat kemungkaran itu jauh gitu, alladzi tu'manu fihi, yang terjadi kemungkaran di tempat itu, mithlu ma bainal masyriq wal maghrib. Bapak-bapak gini yang mudah kita pahamin. Kan itu kita lihat Israel, kan itu ya, kata Allah, membunuh, menindas, menjajah, menzalimi Palestina. Palestina jauh kan, bainal timur maghrib. Kita harus ada di hati kita tuh, kagak suka dengan apa yang dilakukan oleh, kita harus ada di hati kita. Kalau ada seruan muqatta'ah, wah ajak ayo sambut. Kita jangan mengkonsumsi produk-produk Israel. Itu bagian daripada iman juga. Kepedulian dakwah namanya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ikut andil. Apalagi apa, innamal mu'minuna ikhwah. Itu saudara kita semuanya. Kita merasa tersakiti, itu saudara kita itu. Ya, tapi kita nggak bisa berbuat banyak dari sini. Paling nggak berdoa. Jangan doanya Allah minta mobil, minta motor, duit yang banyak. Selipin doa untuk saudara di Palestina. Gitu. Selipin doa untuk saudara kita di sini kagak mampu. Gitu. Orang yang pengen jadi waliullah itu doanya bukan berdiri umum aja, semua didoain. Ya, karena kita mendoakan apa, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan gitu, Nabi Allah, aku kagak ridho satu aja umatku ada yang di neraka. Apa maknanya? Nabi kan pengen umatnya semua bahagia semua, sukses semua, maju semuanya. Habis itu umat Islam memimpin dunia ini. Ya, segalanya dipegang, teknologinya, umum semuanya. Kenapa? Ummatun khairu ummatin ukhrijat nas. Umat yang terbaik yang Allah lahirkan di muka bumi ini. Walladzi yukhalitu ahlal munkar, dan orang yang bergaul kepada ahli kemungkaran, wa yu'ashiruhum, dan berteman dengan mereka, wa in lam ya'mal bi'amalihim, meskipun dia kagak melakukan ya, apa yang dilakukan oleh ahli munkarat, dia apa? Ma'dudun indallahi minhum. Ya. Mereka tetap akan dihitung di sisi Allah nanti.
bagian daripada mereka. Makanya jamaah pada yang kagak baik hati kita, ya Allah, kemarin ya nggak bisa dengan power kita, nggak bisa dengan lisan kita, udah hati kita. Ya Allah, saya gedek umatnya, nggak suka itu sama presiden siapa? Presiden Israel, ya, Netanyahu, ya. Artinya harus ada sikap hati kita, itu yang paling lemah. Kalau dia mau berani, Bapak, ayo bawa ini setanah koja. Ngapain Pak? Ya, angkat senjata susah, udah kumpulin dana, gerakan dakwah maliyah, sumbangkan ke sana. Lihat-lihat dulu penyalurnya bener apa kagak. Banyak kan ada orang juga cari kesempatan. Ya. Wan nazalat bihim uqubatun. Jika turun azab kepada mereka, asabathum ma'hum. Itu orang-orang yang walaupun tadi dia kagak melakukan keburukan, itu kena juga tuh. Kenapa? Karena dia syarikun lahum sekutunya. Ya, azab perlu turun kagak pandang bulu. Wala yanju wala yaslimu illa bin nahi. Tidak ada yang selamat, ya, tidak ada yang sukses, tidak ada yang selamat illa bin nahi, kecuali dia berani menegur, melarang, ya. Summa bil mujanabati, kemudian dia bil mujanabah, apa? Memisahkan dirinya. Wal mufaraqah, menjauhkan lahum kepada mereka. In lam yaqbalu, ya, wa yanqadu lil haqqi, jika mereka tidak menerima dan jika tidak tunduk kepada kebenaran. Jadi Pak, ketika kita dakwah, kita ajak, dia menolak, ya udah kita jauhin. Jangan ada di mana yang kita baca ya. Kita dakwah, dia berhenti sebentar. Habis itu dia, ini ya, di kitab Tambil Ghafilin. Orang lagi gibah. Jangan gibah dong, gak bagus itu. Habis itu diam semua, bicaranya yang lain. Habis itu kembali lagi, gibahin lagi. Dia yang tadi habis nasihatin, satu nimbrung. Nimbrung, ikut-ikutan gibah ke bawah. Ya, itu langsung Allah kasih apa tuh? Iqam azab, ya. Ini juga sama seperti itu. Ya, in lam yakbalu wa yanqadu lil haqq. Bila mereka tidak menerima, tidak tunduk kepada kebenaran, kita harus apa? Bil mujanabah wal mufaraqah. Harus memisahkan diri, ya, harus sama dia jauh-jauh. Bukan kita temenin. Wal hubbu fillahi li ahli taati. Cinta kepada Allah, ya, itu kepada ahli taat. Sebaliknya, wal bughdu fillahi li ahli maksiyah. Dan benci karena Allah itu benci kepada ahli maksiat. Min awsaqi ura al-iman. Dua ya, cinta karena Allah kepada ahli taat dan benci karena Allah kepada ahli maksiat, itu merupakan min awsaqi ura al-iman, ikatan iman yang paling kuat. Ya. Jadi cintanya karena Allah, marahnya karena Allah. Waqad balaghana, belum azan udah? Belum. Waqad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu telah sampai kepada kita kepada kami hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, lamma ahdatsa banu Israil. Ini diangkat, ini muallif luar biasa ya. Habis itu untuk lebih danta lagi diangkatlah kisah cerita. Lamma ahdatsa banu Israil al-ahdatsa, ketika Bani Israil, ya,
melakukan hal-hal baru yang berbau maksiat. Ya, nahadhum, naha pakai ta'nis, nahadhum ulama'uhum. Para ulama-ulama mereka melarangnya, mencegahnya. Falam yastajibu lahu. Tapi Bani Israel kagak ada yang meresponnya. Artinya ulamanya nasihatin, mereka tetap aja pada baduk, ya, nggak dengar kata. Fa khalituhum ba'da dzalika wa akiluhum. Ini ulama-ulama setelah kasih nasihat, yang lain yang dikasih nasihat kagak pada dengar, malah mereka khalituhum, bergabung sama mereka, bergaul sama mereka. Bahkan apa? Wa akiluhum, ikut makan bareng mereka. Falamma fa'alu dzalika, ketika ulama-ulama itu melakukan hal itu, berarti kan apa? Dia ngikut dalam kemaksiatan. Dia setuju dengan apa yang dilakukan kebodohan itu. Daraballahu biqulubihim ba'dhum 'ala ba'din, ya. Artinya Allah timpahkan kepada sebagian mereka apa? Kesesatan, ya. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka ala lisani Daud, lewat ceramahnya, dakwahnya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan ya pernyataan Nabi Isa bin Maryam. Wa fi qissati ahli al-qaryah, ada cerita lahirnya, dan dalam kisah ahli al-qaryah, penduduk kampung, allati kanat hadiratul bahri, yang kampung itu dekat dengan laut, ya. Ya, rumah-rumah yang di dekat laut. Annahum lamma istahallu al-istiyada, sesungguhnya mereka ketika mereka menghalalkan berburu al-muharram alaihim yaum sabti, yang diharamkan atas mereka pada hari Sabtu. Jadi jamaah sekalian, orang Yahudi itu hari besarnya hari Sabtu. Orang Kristiani hari Ahad, Minggu, ya. Orang Islam hari Jumat. Sebetulnya hari Jumat ini pernah Allah tawarkan kepada Bani Israel, ya. Tapi mereka menolak, mereka milih hari Sabtu. Pernah juga dikasih kepada ahli Nasara, mereka menolak, ya. Akhirnya hari Jumat Allah hadiahkan, ya, yang begitu mulia untuk umat Islam, ya. Nah, hari Sabtu itu hari di mana mereka diharamkan berburu. Nah, ya. Jadi ada terbagi 3 kelompok nih. Tafarraqu thalatha firaq, ya. Mereka terbagi kepada 3 kelompok. Fa firqatun istadu, satu kelompok mereka berburu. Wastahallu, dan mereka menghalalkan ma haramallahu alaihim, apa yang Allah haramkan kepada mereka, ya. Teksnya, nasnya, mereka hari Sabtu kagak boleh berburu. Kalau ada yang berburu berarti melanggar. Wa firqatun amsaku wa nuhuhum wa lam yufariquhum, kelompok yang kedua mereka menahan diri, ya. Mereka kagak ikut-ikutan berburu. Wa nuhuhum, dan mereka melarang mereka. Tapi walam yufariquhum, ya, mereka kagak ikut berburu, mereka melarang, tapi mereka ikut bareng sama mereka. Yang ketiga, wa firqatun faraqahum wa kharaju min baina azharihim ba'da nahyi lahum, satu kelompok yang mereka fariquhum, meninggalkan mereka, wa kharaju min baina azharihim, artinya mereka keluar, kagak mau bergaul dengan mereka, ba'da nahyi lahum, setelah mereka melarangnya. Artinya mereka dakwah, mereka bilang jangan, ya. Kemudian mereka tinggalkan, ya. Falamma nazalatil uqubatu, ketika siksaan Allah turunkan
ammatil ula wa kadza tsaniyah. Itu siksaan itu menyeluruh, kena kelompok yang pertama, kena juga kelompok yang kedua. Kenapa? Liiqamatihim ma'ahlil maksiyah. Karena keberadaan mereka tetap tinggal bersama ahli maksiat. Itu Pak. Jadi kita tuh tetangga kita maksiat, kita dapat siannya. Ya. Artinya makanya orang al-jaru qabla dar. Pengen cari rumah, itu bagaimana tetangganya, itu berpengaruh. Ya. Lingkungan yang jelek akan berpengaruh kepada diri kita, keluarga kita, anak kita. Nah, jamaah beruntung rumahnya dekat mushola, dekat masjid, ya, ada kebaikan-baikan. Dikit lagi ya, ini ceritanya biar selesai. Wa in lam ya'malu bi'amalihim, meskipun mereka tidak melakukan amal-amal ya orang yang tadi dilarangnya. Sementara yang ketiga, wa najjatil firqatu tsalisatu, kelompok yang ketiga selamat. Wa dzalika qauluhu ta'ala, hal itu sebagaimana firman Allah, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang yanhauna, orang-orang yang mencegah anisu, daripada perbuatan buruk. Artinya dia berdakwah tadi kan. Wa akhadna, sebaliknya kami timpahkan musibah, azab alladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, bi'adzabin ba'is, dengan azab yang keras, bima kanu yafsukun, ya, dengan sebab mereka fasik. Famasakhuhumullahu qiradatan wa la'anahum, dan Allah masakha, merubah wajah mereka ya seperti qirodah. Apa kira itu? Yang suara loncat-loncat, kera. Kera sama monyet sama enggak, Pak? Hah? Beda. Kera. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain, aw nal'anahum, atau kami melaknat mereka, kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami, kata Allah, melaknat orang-orang yang tadi ahli sabat. Sabtu dari orang-orang yang melanggar, kagak boleh berburu pada hari Sabtu. Wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahli ma'asi indal iyasi min qabulihim lil haqq. Maka bagusnya apa? Hijrah dah, mujanabah, menjauh ya kepada ahli maksiat ya. Ketika indal iyas, ketika kita merasakan pada sedikit putus asa nih, min qabulihim lil haqq, dari penerimaan mereka kepada kebenaran. Kita sudah dakwah, kita ajak, dia kagak terima, ya udah, jangan temenin, ya, udah bisa, bergaulnya bisa, ya, jangan terus nanti saya mau dakwah, ke bawah, mengasep nggak kuat, aja teman-temannya pemabok ini, wah, ke bawah, ya. Tapi kalau Allah kuat, bagus. Dakwah, ingetin, nggak terima sudah ya, pisah udah, nggak berguna lagi. Tapi tetap dengan akhlak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah tadi semua ini sampai terakhir, bahwa ini intinya, mari kita sama-sama berupaya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sekemampuan kita, ya. Kalau ada kemaksiatan di sekeliling kita jangan senang-senang aja, jangan diam-diam aja. Kalau kita mampu dengan power kita, kalau nggak mampu dengan lisan kita, kalau nggak mampu dengan hati kita, ya Allah, saya nggak suka, ya Allah, ada kemaksiatan di kampung saya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab an-nasaih ad-diniyah fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.